Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang cerdas. Selamat datang di channel YouTube Pak Ridwan. Apa kabar nih anak-anak yang cerdas? Pak Ridwan berharap mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu semangat belajar bersama Pak Ridwan. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tema 6, panas dan perpindahannya, pada subtema kedua, perpindahan kalor di sekitar kita, dan pada pembelajaran pertama. Nah, anak-anak yang cerdas, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, tentunya kita harus awali dulu dengan berdoa supaya pembelajaran kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kalian semua diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak yang cerdas, mari kita belajar dengan penuh semangat. Hari ini Siti libur sekolah. Siti dan ibu memasak bersama di dapur. Siti membantu ibu membuat tumis kangkung kesukaannya. Ibu meletakkan wajan di atas kompor, kemudian menyalakan api kompor. Tidak berapa lama, ibu menuangkan sedikit minyak goreng ke dalam wajan. Siti diminta menunggu wajan tersebut sampai minyak goreng di dalam wajan itu panas. Tak berapa lama, timbul gelembung kecil dalam minyak goreng. Saat itulah Siti tahu bahwa minyak goreng itu telah cukup panas. Anak-anak yang cerdas, tahukah kalian mengapa minyak goreng di dalam wajan tersebut memanas? Minyak goreng di dalam wajan memanas karena terjadi perpindahan panas atau kalor. Nah, apa itu perpindahan panas atau kalor? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian, panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Letak matahari dari bumi sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 km. Akan tetapi, panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke bumi sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Panas dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Lalu, bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Contoh peristiwa konveksi misalnya, air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Radiasi adalah perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Nah, anak-anak yang cerdas,
Sekarang kalian tuliskan kata kunci dan hal-hal penting pada setiap paragraf dari bacaan yang telah Pak Ridwan bacakan tadi ya. Nah, ini adalah paragraf pertama. Coba kalian baca kembali paragraf pertama dengan seksama. Lalu setelah itu kalian temukan hal-hal penting dan kata kuncinya ya. Nah, hal-hal penting yang dapat kita temukan pada paragraf pertama yaitu api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. Panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Sedangkan kata kuncinya yaitu api dan panas. Selanjutnya, hal-hal penting yang terdapat pada paragraf kedua yaitu letak matahari dari planet kita ini sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 kilometer. Panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke bumi. Nah, sedangkan kata kunci dari paragraf kedua yaitu matahari, panas, dan berpindah. Nah, selanjutnya hal-hal penting yang terdapat dalam paragraf ketiga yaitu panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, sedangkan kata kunci dari paragraf ketiga yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, anak-anak yang cerdas, sekarang carilah arti kata-kata berikut ini dari kamus dan buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut. Nah, kata-kata yang harus kalian cari artinya dan kalian buat dalam kalimat yaitu api, panas, berpindah, suhu, logam, mendidih, dan pancaran. Nah, kata yang pertama yaitu api. Arti dari api yaitu panas dan cahaya yang berasal dari sesuatu yang terbakar. Nah, kalimatnya yaitu api kompor dapat memanaskan air dalam panci. Selanjutnya, kata yang kedua adalah panas. Nah, panas adalah terasa seperti terbakar bersuhu relatif tinggi. Sedangkan kalimatnya yaitu panas matahari merambat ke bumi. Kata yang selanjutnya adalah berpindah. Nah, berpindah adalah beralih atau beranjak ke tempat yang lain. Kalimatnya, panas dapat berpindah dengan cara konduksi. Selanjutnya, kata yang keempat. Kata yang keempat yaitu suhu. Apa itu suhu? Suhu adalah ukuran kuantitatif terhadap temperatur panas dan dingin. Nah, kalimatnya, air panas itu suhunya tinggi. Kata yang kelima adalah logam. Logam adalah mineral yang tidak tembus pandang. Kalimatnya, panci ibu terbuat dari logam yang cukup tebal. Kata yang keenam adalah mendidih. Nah, mendidih adalah menggelembung atau meluap karena panas. Nah, kalimat yang bisa kita buat dengan kata mendidih yaitu ibu memasak air hingga mendidih. Selanjutnya, kata yang ketujuh adalah pancaran. Pancaran adalah disemburkan atau dikeluarkan. Nah, kalimat yang bisa kita buat dari kata pancaran yaitu pancaran matahari dirasakan hingga ke bumi. Nah, anak-anak yang cerdas, itulah tadi beberapa kata-kata dengan artinya serta kalimatnya. Nah, kalian bisa buat kalimat yang lain ya.
Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Agar kamu lebih mudah memahami peristiwa konduksi, mari kita lakukan kegiatan ini. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai kalor dan orang yang memindahkannya sebagai zat perantaranya. Ketika kamu dan teman-temanmu memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya buku itu saja. Sedangkan kamu dan temanmu sebagai perantara tetap diam di tempat, tidak berpindah. Begitu pula dengan peristiwa konduksi. Hanya kalor yang berpindah, zat perantaranya tetap. Saat kamu membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, apa yang terjadi? Lama-kelamaan ujung sendok yang kamu pegang juga akan terasa panas. Peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh perpindahan kalor secara konduksi. Pada perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Peristiwa konduksi juga dapat kamu jumpai pada saat kamu memasak. Pada saat kamu menggoreng, ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Setrika listrik merupakan alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Ketika setrika dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanas. Panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal. Nah, anak-anak yang cerdas, itulah tadi penjelasan tentang perpindahan kalor secara konduksi serta contoh yang dapat kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang berdasarkan bacaan di atas, lakukanlah kegiatan berikut ini. Yang pertama, buatlah daftar hal-hal penting yang kamu temui pada setiap paragraf di dalam bacaan. Nah, apakah kalian sudah menemukan hal-hal penting dari masing-masing paragraf? Nah, yang ini adalah paragraf pertama ya. Jadi, hal-hal pentingnya itu Pak Ridwan beri tanda dengan garis bawah. Kalian tuliskan di buku kalian masing-masing. Nah, yang ini adalah paragraf kedua. Hal-hal pentingnya itu sama dengan tadi Pak Ridwan tandai dengan garis bawah. Selanjutnya paragraf ketiga. Selanjutnya hal-hal penting di paragraf keempat. Dan selanjutnya adalah paragraf kelima. Nomor 2, gambarkanlah cara perpindahan panas secara konduksi. Nah, anak-anak yang cerdas, jadi gambarnya seperti ini ya. Nah, cara perpindahan panas secara konduksi dapat digambarkan seperti orang yang secara estafet memindahkan buku tanpa dirinya ikut berpindah atau tetap di tempatnya. Nomor 3, tuliskanlah beberapa contoh peristiwa perpindahan panas secara konduksi yang kamu jumpai dalam kehidupanmu sehari-hari. Nah, anak-anak yang cerdas,
banyak sekali ya peristiwa perpindahan panas secara konduksi yang dapat kita temukan. Nah, jika berdasarkan bacaan tadi, contoh dari peristiwa konduksi yaitu ujung sendok dalam teh panas, ujung spatula saat menggoreng, dan setrika listrik. Nah, sedangkan peristiwa yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari yang lain yaitu misalnya panci di atas kompor, rice cooker, dan dispenser. Nah, alhamdulillah ya anak-anak yang cerdas, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Pak Ridwan. Sampai berjumpa kembali pada video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.